Selamat datang di Potluck, podcast bareng Keceplok. Kali ini kita bersama jagoan-jagoannya Taman Safari nih sebenarnya nih. Ini top level orang-orang tuh pengen seperti dia sebenarnya. The one and only yang punya Taman Safari, Michael Sumampau. Keren banget kok. Gimana kok? Kasih sambutan buat yang nonton dulu lah. Perkenalan diri dong. Gimana ya? Kamera roll langsung rada grog gini kok Mike nih. Aduh, rada demam panggung loh. Kok kita pengen tahu dulu nih sejarah pertamanya Taman Safari berdiri itu gimana kok? Kalau Taman Safari itu kan dibangun tahun 80-an ya. Yes. Jadi tahun 80-an dimulai dari kakek saya dan 3 anaknya sebenarnya. Jadi mereka ngebangun Taman Safari di tahun 80-an. Sebelum itu mereka punya sirkus sebenarnya sih ya. Oh, sirkus. Ya, mereka punya sirkus. Jadi mereka sudah biasa untuk mengelola satwa-satwa. Mereka pelatih juga sama malahan ya. Oh. Beberapa ada yang latih harimau, ada yang latih beruang, ada yang latih simpanse gitu. Jadi mereka udah terbiasa sih sama binatang. Dengan sirkus-sirkus kayak gitu perjalanan jauhnya sampai bisa bikin Taman Safari itu gimana kok? Ini kan bawah banget nih, sirkus ini kan bawah banget nih sebenarnya. Iya kan? Maksudnya bawah gimana tuh? Kayak misalnya ya permainan sirkus-sirkus yang dibawa sampai bisa punya Taman Safari sendiri kan itu cukup perjalanan yang luar biasa spektakuler. Jadi walau waktu itu kan sirkus itu keliling ya. Nah. Kalau kita lihat di tahun 70-an, 60-70-an tuh sirkus kita tuh keliling. Biasa sirkus keliling dan kalau zaman itu kan memang hiburan belum banyak. Jadi ya akhirnya orang tuh suka maksudnya untuk pergi ke nonton sirkus rame-rame. Itu menjadi kalau kita kayak nonton The Greatest Showman gitu ya. Yeah. Nah, pengunjungnya juga rame, ribuan gitu untuk datang menonton. Tapi kayak ada orang-orang manusia unik-uniknya juga gak sih? Ada yang kerdil, ada yang gemuk sih nggak ada ya. Tapi mereka juga terbiasa ya kayak untuk latih harimau kan bukan sesuatu yang umum ya. Yeah. Masuk kandang sama harimau gitu. Jadi untuk melihat sesuatu yang sirkus itu memang tempat di mana melihat sesuatu yang unik ya. Yeah. Sesuatu yang aneh gitu ya. Itu perjalanan sirkus dari satu tempat ke satu tempat lagi. Sempet gak sih ada cerita-cerita dari orang tua dulu kan suka ngomong kan, papa dulu tuh sampai diusir-usir, sampai orang tuh nggak mau ada sirkus di sini. Pernah gak sih kok? Oh, kalau zaman itu sih nggak diusir lah ya, karena mereka semua senang kan. Kalau misalnya sirkus datang itu sesuatu yang dinanti-nantikan. Oh, justru itu ya. Ya, karena mungkin zaman itu kan hiburan nggak banyak ya. Kalau kita sekarang banyak nonton TV, bisa nonton bioskop, bisa nonton banyak hiburan. Netflix apa iya, Netflix channelnya banyak. Iya. Kalau zaman itu kan TV juga channelnya itu doang kan ya. Jadi hiburan tuh sangat kurang gitu. Jadi kalau sirkus datang mereka semua bisa antusias. Malahan biasa sebelum sirkus datang itu kita udah kasih tahu kita bakal di sini nih tanggal segini sampai tanggal segini. Gitu. Jadi mereka biasa udah nantikan sebenarnya sirkus datang. Itu di tahun berapa kok? Itu tahun 70-an 80-an ya. Oh, 1970-an ya. Iya. Itu udah antusias masyarakat tuh sangat kenceng banget ya. Euforia mereka untuk melihat sirkus itu sangat kenceng. Betul. Apa yang paling ikonik waktu di sirkus itu? Ya harimau ya? Beruang, gajah. Ya, jadi dan semua dilatih kan ya. Kalau di sirkus kan semua harus dilatih, bisa loncat, bisa naik, bisa lewat lingkaran api. Jadi ya satwa-satwa itu dilatih sehingga orang-orang yang nonton bilang, oh baru tahu ya di binatang bisa dilatih kayak begini ya gitu. Pernah gak sih ada cerita dari orang tua tuh kayak ada nih dulu sirkus kecelakaan begini, kena api, kena apa gitu? Banget. Gimana itu? Jadi kan kalau zaman itu tuh sirkus biasanya mereka pindah dari kota ke kota tuh di malam hari. Karena biasanya memang zaman itu kan dibilang baby boomer ya. Jadi ekonomi juga susah, nggak bisa dibandingkan seperti sekarang. Pekerjaan juga susah, bisnis juga susah gitu. Jadi untuk segala sesuatu memang harus kerja lebih keras gitu dibanding orang-orang lain gitu ya. Jadi mereka itu biasa untuk selesai satu pertunjukan udah show terakhir kan biasa malam hari itu jam 9-an selesai. Habis itu baru mulai packing up, beres-beres semuanya karena mau pindahan ke kota berikutnya gitu. Sehingga di malam hari semua diangkut, naikin ke truk udah mulai jalan ke kota berikutnya, dan kota berikutnya itu bisa
Dan kalau kita lihat zaman dulu itu kan dari kota ke kota tuh transportasi lumayan ya. Iya. Jadi nggak kayak kita sekarang sebentar jalan tol sampai gitu ya. Kalau di sana tuh dulu lama gitu. Jadi Masih bisa gitu ya? 5 jam, 6 jam gitu. Naik truk. Jadi ya kadang-kadang ya karena dia berangkat jam 10 baru sampai sana jam 3 pagi, jam 4 pagi. Ya kadang-kadang bisa ada kecelakaan ya. Tubrukan. Untuk kita ke Taman Safari nih sekarang nih. Waktu awal-awal bisa suka dengan Taman Safari untuk Ko Mike sendiri gimana? Kalau kita kan memang dari waktu saya lahir tuh sama Safari udah lagi dibangun. Oke, lagi proses bangun. Lagi proses Berarti tahun pembangunan. berapa itu proses awal dibangun? 80-an ya. 80-an. Oke. Tahun 80-an. Karena Taman Safari Cisarua tuh buka 84 kan. Jadi udah dalam waktu kecil udah biasa kayak ngeliatin proyek, lagi dalam tahap pembangunan. Lalu waktu udah mulai operasional juga ada satwa-satwa di situ. Jadi udah terbiasa dengan adanya binatang hidup di sana gitu. Jadi otomatis ya sama satwa itu udah jadi sesuatu yang biasa ya sebenarnya ya, bukan sesuatu yang aneh lagi gitu. Semi King of the Jungle ya kira-kira. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Mirip-mirip Samson lah. Taman Safari itu awalnya bokap apa gimana tuh kok? Yang ngebangun di awal gitu. Jadi dulu ada satu masa si bokap itu kegigit harimau. Oh iya? Ya, karena dia memang pelatih harimau. Oke. Gitu. Jadi dia pelatih harimau dan satu masa dia harus ngejinakin harimau yang dari alam. Oke. Gitu. Jadi waktu dia coba ngejinakin ternyata harimau itu gigit dia gitu. Nah, waktu gigit akhirnya dia harus operasi di luar negeri. Dan waktu saat itu hanya ada beberapa negara yang bisa nyambung urat dia. Oh, daerah mana digigit tuh? Di tangan. Oh, di tangan. Tangan kanannya. Oke. Gitu. Jadi dia punya syaraf tuh harus disambung ulang gitu, harus disambung ulang. Maka waktu akhirnya harus lakukan operasi di Australia. Gitu. Nah, waktu di Australia dia melihat di situ ada satu lion safari sih. Oke. Nah, jadi waktu itu idenya adalah wah kok ada lion safari nih, lucu juga nih, dan keluarga yang punya lion safari ini juga punya sirkus gitu. Dan dia juga keluarga ini sangat senang gitu dengan kemampuan ayah saya kan gitu ya, karena dia memang biasa dengan latih harimau, latih simpanse, terapis gitu. Jadi memang udah biasa artis sirkus gitu kan ya. Sehingga dia juga senang. Lalu tapi ide itu akhirnya diambil dan akhirnya kita mulai ngembangin Taman Safari di sini. Awal didirikan tuh Taman Safari ada kayak misalnya cuma 1 hektar dulu atau 2 hektar dulu, lama-lama diperluas lagi. Pasti sih ya, pasti ya. Tapi waktu awal memang udah cukup besar juga sih. Step by step juga lah ya. Ya, step by step juga. Bisa kalau misalnya hewan yang ada di Taman Safari itu yang paling susah apa kok yang dirawat tuh? Paling susah ya. Setiap satwa pasti ada challenge-nya masing-masing lah ya. Kalau kayak pakan misalnya gitu, mungkin ya harimau, singa, kalau dari sisi dagingnya banyak kan ya konsumsinya ya. Kalau dari sisi gajah juga, ya pasti yang semakin besar semakin sulit lah ya. Karena tenaganya besar, artinya dia punya kandang harus kuat, artinya dia punya proteksi harus banyak gitu. Supaya bisa memastikan keamanannya untuk pengunjung, juga untuk yang bekerja di dalamnya kan ya. Kalau nggak salah waktu itu ada beruang kutub ya kok di Taman Safari. Ya. Itu gimana tuh kok cara ngerawatnya dari beruang kutub, kan itu dia tinggal di daerah dia yang dingin banget apa segala macam. Datang ke Indonesia yang iklimnya tropis ini ya. Itu gimana tuh cara itu ya? Jadi waktu itu waktu kita dapat beruang kutub itu ceritanya kan dia tuh sebelumnya di negara 4 musim. Ya. Jadi waktu di negara 4 musim itu waktu dia musim dingin dia bagus, tapi waktu dia musim panas dia punya bulu kena jamur semua gitu. Jadi kelihatan dari bulunya nggak warna putih lagi tapi mulai banyak kuning-kuning gitu. Sehingga akhirnya banyak dikomplain lah oleh LSM gitu kan ya. Sehingga akhirnya ditawarkan, akhirnya Taman Safari ambil. Nah, waktu Taman Safari ambil kita kan posisinya dingin juga sebenarnya di puncak ya. Yang ketinggian di Taman Safari itu 1.600 di atas permukaan air laut. Ya, jadi temperatur kita tuh kalau lagi sepanas-panasnya aja masih 24 mungkin ya. 24, dan kalau lagi dingin kayak malam itu bisa di bawah 10 sebenarnya ya.
Jadi makanya semenjak si beruang kutub itu ke Taman Safari nggak pernah ada kendala kulit jadi berjamur lagi malahan gitu. Jadi kita lihat sih walaupun kita tropis tapi karena permukaannya di gunung sehingga akhirnya oke-oke aja tuh. Tapi ada perawatan khusus dan spesifik ya untuk si beruang kutub itu waktu itu? Waktu itu airnya mungkin ya lebih banyak. Waktu itu filterisasinya harus bagus. Lalu waktu awal-awal kita banyak masukin balok es gitu supaya membuat air lebih dingin. Tapi rupanya air di puncak itu sangat dingin juga sih memang. Jadi ya nggak pernah terjadi masalah juga. Susahan mana? Beruang kutub apa penguin tuh? Karena banyak nih yang nanya nih, kok penguin bisa nih gitu, kan gitu. Banyak karena teman-teman kita yang nonton nih biasanya gitu kayak ya? ngeliat penguin tuh, wah di film, dimasuk es, keluar loncat es lagi ya. Gitu ya. Iya, gimana tuh kalau misal penguin tuh? Kalau penguin sih pasti jauh lebih gampang ya. Jauh lebih gampang karena penguin itu kan kita mungkin suka apa tuh namanya punya satu gambaran penguin itu pasti dari kutub. Yes. Padahal tidak semua penguin dari kutub. Oh, Ya, ini jadi- edukasi nih buat teman-teman yang nonton nih. Ternyata tidak semua penguin dari kutub. Betul. Jadi penguin yang di Taman Safari itu kan jenis Humboldt namanya. Oh. Jadi penguin yang asalnya dari Amerika Selatan. Nah, penguin di Amerika Selatan itu mereka biasa hidupnya di pantai-pantai malahan. Tetapi di dalam kondisi yang nggak terlalu panas juga. Jadi temperaturnya itu sekitar 20-an ya. 20 derajat gitu. Jadi makanya dengan di Taman Safari ya masih oke lah. Kok kalau misalnya di Taman Safari sendiri untuk ngerawat macan tuh susah banget gak sih kok? Karena kita ngeliat sekarang di gadget-gadget tuh sosial media kayak ngeliat orang Dubai bawa-bawa macan di mobil ya. Terus kayak ya naik-naik gitu. Itu kalau di Taman Safari ngerawatnya susah gak sih kok macan itu? Ya pasti karena dia satwa liar ya. Dia satwa liar, tenaganya besar, pasti ada resiko lah ya. Ada resiko. Nah kalau misalnya di Taman Safari itu kan karena kita adalah lembaga konservasi, maka kita juga harus memastikan keamanan dari yang jaga, keamanan dari pengunjung gitu. Kalau misalnya di orang-orang yang milik pribadi itu kan mungkin tidak terlalu memperhatikan itu kan. Karena dia lebih kayak personal pet mungkin ya. Kalau kita lebih harus hati-hati sih. Nah, jadi asal ada standar pengamanan yang baik, sebenarnya nggak masalah sih. Oke. Ya. Tapi kita juga nggak tidur sama harimau ya. Itu nggak. Ya tapi kan CCTV mesti ada terus tuh. Pasti Ya. mantau-mantau hewan-hewan semua pasti ada kan. Kiper-kiper tuh pasti siap sedia kalau Ya, misalnya ya, hewan ya, tuh kenapa-napa ya, kan. ya. Kalau misalnya ngeliat sekarang nih, ada beberapa orang Indonesia influencer itu kan ada melihara kayak macan di rumahnya. Itu dari sudut pandang Komike gimana tuh? Ya sebenarnya asal makanannya dijaga, asal dibawa jalan setiap hari, jadi asal ada exercise-nya cukup, asal di pengamanannya dijaga, ya sebenarnya nggak terlalu masalah sih ya. Tapi waktu itu pas melahirkan ada beberapa anak macannya yang mati kok. itu gimana tuh? Itu kan cukup sayang banget sama saya. Iya, mungkin ya ada apa tuh namanya? Ada hal-hal yang kita juga nggak tahu sih ya kenapa ya. Mungkin juga apa tuh namanya secara DNA-nya juga nggak bagus. Ya, itu kan juga kadang-kadang ada cacat. Ya itu sesuatu yang saya nggak tahu lah ya. Pernah datengin ahli hewan yang khusus dan spesifik banget gak sih kok untuk Taman Safari ini? Ada lah ya. Sampai dari luar gitu misalnya? Pasti. Oh, Ya. itu untuk hewan apa biasanya? Macam-macam ya. Karena kan kayak Taman Safari itu kan kita bekerja sama kebun binatang di Eropa, di Amerika gitu. Jadi di Asia juga. Jadi kita ada organisasinya juga. Jadi seringkali memang kita datengin trainer, apakah itu ngajarin tentang training animal atau tentang positive reinforcement atau macam-macam lah ya. Oh, pernah ada pengalaman-pengalaman yang unik gak sih kok di Taman Safari ini? Hewannya tiba-tiba kok nggak ada, malah pindah ke tempat kandang lain gitu. Oh, nggak mungkin lah ya. Oh, nggak Karena ya. itu kan semua ada pengamanannya Iya, ya, kan ada kita- penjagaannya. Kalau misalnya kayak pengunjung masukin tangan apa segala macam itu gimana tuh? Ya selama ini sih nggak pernah ada masalah itu ya, karena asal ada pengamanannya, jaraknya itu rasanya masih oke lah ya. Oh, ada SOP Iya, yang iya, diterapkan iya, ya untuk iya, Taman iya, Safari iya, itu ya. iya. Terus kalau misalnya kok orang yang pengen bangun bisnis kayak Taman Safari ini, kalau misalnya dari Komike sendiri menjanjikan nggak sih kok kalau untuk bisnis Taman Safari ini? Ya sebenarnya
kalau biasa bisnis itu ngurusin customer, Yes. kalau di sini kita ngurusin customer plus ngurusin satwa, gitu ya. Jadi ada extra care yang harus kita lakukan lah ya. Jadi sehingga untuk punya bisnis seperti ini ya pasti challenging juga ya. Challenging, harus ada jiwa pedulinya, dan juga harus ikutin standar-standar yang baik lah ya gitu ya, kayak ngomong tentang pakan, ngomong tentang kandang, ngomong standar perawatan yang baik gitu. Nah itu ya kalau kita pengen lakukan ya harus dilakukan dengan proper ya. Ya, proper. Dan kadang-kadang proper itu nggak terlalu menghasilkan ya sebenarnya. Iya betul juga sih. Kadang-kadang ada yang orang karena seneng dia akhirnya jalanin terus, walaupun untungnya nggak seberapa dia jalanin terus, karena emang udah ada background seneng suka, itu kan beda tuh kadang-kadang. Iya. Apa jangan-jangan bokap kayak gitu? Mungkin juga sih ya, karena dia juga banyak kayak melepas liar curik Bali misalnya, dilepas liar di alam udah ratusan. Habis itu terakhir jalak suren kemarin dilepas 40 ekor juga. Jadi kebiasaan untuk rilis animal di wild itu juga kita udah biasa lakuin. Oh, udah biasa dilakuin loh. Apa yang sampai mempengaruhi ekosistem banget sampai harus dirilis nih gitu? Karena kan kalau kita lihat fungsi dari kebun binatang itu memang sebenarnya ujung-ujungnya adalah untuk kembali ke alam. Gitu. Jadi kalau misalnya di alam itu terjadi masalah, kayak misalnya contoh dulu jalak Bali sekitar 15 tahun yang lalu tuh udah punah di alam. Oke. Terus? Ya. Tetapi di beberapa peternak mereka punya gitu. Maka itu waktu itu akhirnya pemerintah ya kita ajak ngobrol ya. Akhirnya mereka mengizinkan untuk dilegalize kan ya. Dilegalize sehingga akhirnya boleh, tetapi harus dengan surat gitu. Nah, itu sistem-sistem yang akhirnya dikembangkan dan akhirnya berhasil dalam pelepas liaran kembali di alam gitu. Sekarang kalau dalam kondisi sekarang mungkin udah sekitar ada 200 sampai 400 ekor di alam ya. Oh, yang dilepas tuh. Iya. Jalak Balinya apa? Jalak Bali. Oh, jalak Bali 400 ekor. Oh, sempat udah punah 10 sampai 15 tahun padahal tuh udah. Iya. Di alam punah. Di alam udah ada statement di alam itu udah punah gitu. Ya memang nggak ada yang pernah ngeliat lagi, dan memang kalau di di universitas turun mereka lakuin itu, mereka udah nggak pernah ketemuin lagi. Mereka observasi di hutan gitu misalnya kan nggak pernah nemuin lagi tuh. Karena waktu itu harga jualnya tuh 30 juta per ekor ya. Per ekor. Iya. Dan ngambil di hutan dengan sangat gampang. Iya, Udah. Supply demand. Kok sekarang kita ada di aviarinya nih, Ya, aviari Park Bintaro kok. Ya. Ini gimana kok bisa sampai bisa punya konsep aviari ini? Gitu. Cerita-cerita dulu lah kalau gimana itu bisa sampai punya konsep kayak gini. Jadi sebenarnya awalnya tuh pas lagi pandemi ya. Oke. Jadi pandemi itu banyak proyek-proyek taman safari yang berhenti waktu itu kan ya karena pandemi ya. Jadi kita lebih banyak fokus dengan memelihara apa yang ada. Tetapi waktu pandemi itu malah kita dapat satu tawaran yang menarik, adalah mengembangkan satu properti di Bintaro ini gitu. Jadi waktu itu ada lahan 6 hektar ditawarkan, dan kita rasanya cukup menarik juga sih karena ini di tengah kota. Ya belum pernah kita melakukan satu pengembangan yang ada di tengah kota gitu ya. Sehingga akhirnya kita berpikir, oke, kalau ini tengah kota kira-kira apa yang bisa kita kerjakan ya gitu. Pastinya nggak mungkin kita pelihara harimau, singa yang kalau misalnya lepas masuk ke kampung-kampung, masuk ke rumah orang kan nggak mungkin ya. Itu resikonya tinggi banget gitu kan ya. Iya, nggak lucu juga tiba-tiba yang ngetok-ketok pintu rumah nggak tahu harimau kan gitu. Iya betul, repot banget gitu kan ya. Jadi waktu itu kita pikir ya mungkin yang kita harus kembangkan lebih ke satwa-satwa kecil nih, gitu, satwa-satwa yang, karena 6 hektar itu kalau di-compare sama taman safari kan jauh ya. Taman safari itu 240 hektar. Luas juga. Luas gitu. Yang Prigen tuh 350 gitu. Dan ini hanya 6 hektar gitu. Jadi otomatis kalau 6 hektar ya kita harus cari memang satwa yang merasa 6 hektar ini besar. Gitu. Kalau misalnya gajah ditaruh di 6 hektar, kita mungkin hanya 10 gajah udah habis lahannya gitu kan ya. Jadi kita harus mikirin kalau dengan 6 hektar ini satwa apa yang kira-kira kalau dia merasa ada di sini, dia merasa tempat ini luas. Nah makanya akhirnya kita pikir kalau gitu bagaimana kalau kita start dengan burung,
Kita start dengan kupu-kupu, kita start dengan insek gitu. Karena satwa-satwa yang memang kecil tapi menarik dan nilai edukasinya banyak. Oh, dari pemerintah setempat sendiri mensupport gak sih kok untuk adanya aviary ini? Support ya. Support. Ya, karena mereka melihat kayak banyak yang bilang bahwa kita itu butuh hiburan yang hiburan luar, yang di alam gitu ya. Kita butuh hiburan yang ada nilai edukasinya ke anak-anak gitu. Maka akhirnya kita dibantu juga sih. Pak Benyamin dan Pilar Saga itu support. Thank you nih buat Pak Benyamin dan Mas Pilar. Udah keren banget nih ada aviary ini disupport sih, keren banget sih. Jadi ada suatu hal yang beda itu. Masalah kota Tangerang, kabupaten gak ada yang punya. Aduh, Bintaro doang nih gitu aviary ya, nih. Iya, Tangsel doang. Mudah-mudahan bikin ya kok di kota Tangerang. Asik juga nih. Konsepnya gimana sih kok? Misalnya ada apa gitu. Bisa ceritain ya? Jadi kita itu di dalam lahan 6 hektar ini kita kembangin menjadi 5 ekosistem. Kita bilang. Jadi ekosistem itu kan fondasi dari semua makhluk hidup lah ya. Jadi kayak kita juga pasti mau tinggal di dalam satu ekosistem. Ekosistem kita ada rumah, ada sekolahan anak-anak, ada tempat kerja, itu adalah ekosistem manusia kan ya. Nah kalau di dalam di sini yang kita ciptakan ekosistemnya adalah kita ada padang gurun, kita ada savana gitu, padang rumput, kita ada hutan belantara yang kita tanam sekitar 6.000 pohon di situ. Pohon apa kok? Jadi macam-macam. Ada semua. bambu, ada pohon bodi, ada pohon macam-macam pohon. Yang paling mahal pohon apa kok? Bodi mahal. Bodi ya. Berapa satu pohon itu? Satu pohon bisa puluhan juta ya. Itu ukuran berapa tuh dia? Ukurannya ya 5-6 meter gitu lah ya. 5-6 meter. Ya. Oh, 10 juta deh. Iya. Oh, juta. juga ya? Mahal. Ada berapa yang ditanam? Jadi kita tanam sih ada sekitar 5 gitu lah ya. Tapi kalau kayak bambu gitu, jadi kita juga ada hutan bambu yang kita tanam. Jadi kita ada lahan sekitar 7.000 sampai 8.000 meter persegi dan kita tanam bambu. Jadi kita bikin hutan bambu di situ. Jadi kita tanam ada kayak bambu hitam, bambu emas, bambu kuning, bambu hijau gitu. Jadi karena kita melihat bambu itu menyerap CO2 2 kali lipat daripada pohon-pohon biasa. Oh, gitu. Sampai dipikirin sebegitunya. Oh iya. Yang orang mengkonsep ini siapa kok? Ada spesialis konsep ini ya untuk aviary ini? Apa ternyata Komik sendiri lagi yang konsep ini sendiri? Canggih juga kawan satu ini. Ini merendah nggak tahu dia yang konsep. Gimana kok? Coba. Iya, jadi ya ada aja sih ide ya, ada aja konsep. Nah, konsep itu biasanya kita bawa ke beberapa konsultan untuk dijadiin, direalisasikan lah gitu ya. Nggak, yang mengkonsep ini Komik sendiri? Iya, saya sendiri. Wah, inspirasinya apa kok sampai bikin aviary ini? Apa karena ngeliat channelnya Irfan Hakim ada? Gimana kok coba kok? Kalau kita kan memang udah terbiasa dari pengembangbiakan burung ya. Oke. Jadi kayak tadi Jalak Bali kita udah berhasil, Jalak Suren kita juga udah lepas, Elang Jawa di Taman Safari juga udah berhasil dikembangbiakan. Habis itu di Prigen itu di Taman Safari yang Prigen kita ada lahan sekitar 4 hektar ya memang jadi pusat pengembangbiakan satwa-satwa dan mayoritas adalah burung gitu, dan kita juga banyak disupport sama orang-orang Jerman, kebun binatang di Jerman gitu. Jadi udah terbiasa dengan burung, udah terbiasa dengan pelestariannya, jadi makanya kita merasa ya ini rasanya cocok burung sih. Oh, kalau misalnya hewan-hewan yang unik banget di aviary ini apa kok? Jadi kita nanti di sini tuh ada tukan misalnya, macam-macam tukan, dan kita juga ada pertunjukan gitu. Jadi ada sirkus-sirkusnya juga ya? Pertunjukan, tapi kita nggak ngomong sirkus lah ya, karena sirkus itu sebenarnya kan cenderung satwanya itu melakukan sesuatu yang nggak natural, ya kayak masuk ke ring api, maksudnya di alam kan. Mesti nyari ring api ya susah juga kan itu kan ya. Sekarang ini sirkus tuh masih ada gak sih? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi karena di sirkus itu ya satwa itu melakukan hal-hal yang nggak natural gitu. Nah kalau sekarang kita lebih trainingnya itu lebih ke positif reinforcement yang kita bilang. Jadi
kamu lakuin sesuatu, kita kasih kamu makanan. Kamu lakuin sesuatu, kita kasih kamu makanan. Gitu. Nah juga dia melakukan lebih ke activity yang natural. Kayak misalnya contoh burung-burung. Kalau misalnya burung itu hidup di hutan, kita akan kasih lihat bagaimana dia bisa menghindari pohon-pohon. Gitu. Jadi kenapa kok burung bisa terbangnya cepat tapi dia bisa nggak ketubruk pohon gitu kan misalnya. Nah, itu kan. Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang kita jawab gitu dengan pertunjukan, dengan show. Ada edukasi-edukasi untuk cara merawat hewan seperti apa gak sih di sini nanti? Pasti. Jadi kita juga biasanya bisa datang ke sekolah-sekolah, kita juga ajarin kayak misalnya kalau kamu punya marmut, bagaimana cara merawatnya, punya kelinci, bagaimana cara merawat yang benar gitu. Jadi proses perawatan itu ya burung juga gitu. Jadi pasti kita akan ajarin itu. Ya kadang-kadang kan mereka yang punya uang tuh anaknya minta apa, terus karena nggak tahu cara ngerawatnya main beli aja. Biasanya papi ai itu kan. papi ai itu kan minta ini beliin ya. Oke, karena merasa ada uang tapi nggak tahu cara ngerawatnya itu kan. Betul, nah itu bingung juga tuh. Gimana cara mengedukasi orang-orang yang mau ngerawat ini? Tapi lu tahu harus dulu dong. Pasti. Itu gimana tuh kok untuk? Jadi kita juga nanti akan bikin YouTube channel lah ya, gitu. YouTube channel bagaimana untuk merawat satwa-satwa gitu. Mungkin satunya bisa sesuatu yang simple kayak kelinci. Tapi sebenarnya kalau kita nonton YouTube gitu, misalnya kita mau belajar nih, mau nonton YouTube. Tapi kadang-kadang kan di YouTube itu bervariasi ya. Jadi orang ini benar punya binatang apa enggak, siapa dia, kita juga nggak tahu kan itu kan ya. Jadi kalau misalnya kayak Taman Safari yang ngajarin atau misalnya Aviary Park yang ngajarin, kita bisa punya confident. Oh ini perawatannya benar nih, gitu. Nah maka itu kita sih mau untuk mengajarkan bagaimana merawat satwa. Jadi ya pada at the end ya untuk kebaikan kan ya, untuk memastikan orang-orang itu bisa merawat satwa-satwa yang mereka punya. Pernah nggak ada yang mau hibahin untuk aviary ini, kayak ada hewan-hewan yang mereka punya akhirnya ditampung di aviary ini gitu? Pasti ada ya. Pasti ada. Hewan apa aja kok untuk di aviary ini ya? Ya mungkin kalau kita kan ya pasti yang jenis-jenis yang memang yang burung, reptil, ya pasti ya sejenis-jenisnya itu ya. Kura-kura mungkin ya. Jadi memang satwa-satwa yang memang kita di sini punya. Ya kalau misalnya kayak kita dikasih harimau ya kita pasti nggak terima ya. Kita mungkin oper ke Taman Safari. Pernah kok ada yang ngasih harimau gitu? Dulu sih pernah ya. Jadi waktu kayak sekitar mungkin 10-20 tahun yang lalu kan pemerintah juga banyak menegakkan ya, lebih menegakkan peraturan kayak nggak semua harus ada surat, semua harus jelas gitu, sehingga orang-orang yang dulunya punya satwa-satwa yang yang liar-liar, yang itu mereka mulai hilangkan juga gitu, mereka mulai kasih hibah gitu, mereka udah nggak mau pusing lagi kan ya dicek-cek sama polisi gitu, jadi mereka juga biasanya hibahin ke pemerintah dan juga ada yang dihibahin langsung ke kita. Itu kaget gak kok tiba-tiba ada orang nyamperin ke Taman Safari nih, saya sebenarnya ada harimau nih, saya pengen hibahkan gitu. Itu kaget gitu kok. Biasanya sih lu punya? Biasanya langsung kayak begitu. Biasanya telepon, ngomong, jelasin. Biasanya ngasih tahu lu infoin gua. Kok gua mendadak begitu kan ya. Nggak main bawa aja gitu. Orang juga pada takut ya. Ini kalau misalnya hewan-hewan itu kan mesti ada adaptasi ya kok. Kalau misalnya dia harimau yang baru dikasih itu ada penyesuaian lagi nggak sih, di karantina dulu biar bisa berbaur dengan hewan yang lainnya gitu. Pasti. Berapa dia paling lama untuk karantina si harimau itu? Jadi ya beda-beda juga sih ya. Karena biasanya kalau mereka baru datang pasti di kandang isolasi kan ya. Di kandang isolasi nggak mungkin digabung sama yang lain. Karena proses karantina itu kan ya kita mau memastikan dia sehat, kondisinya baik sebelum dia dicampur dengan yang lain. Jadi kita mesti memastikan bahwa dia itu sehat dulu. Gitu. Jadi yang dicek itu bukan hanya mengenai bisa adaptasi apa enggak, tetapi juga penyakit sebelum masuk ke adaptasinya dengan satu yang lain ya. Waktu itu sempat ada penyakit yang di sapi ya kok, sapi gila itu kenapa bisa masuk ke Indonesia kok? Ya Indonesia kan sebenarnya masih suka import banyak sapi ya, gitu ya. Jadi ya kadang-kadang melalui import itu ya pasti ada yang kebobolan juga ya, sapi gila. Tapi Indonesia rasanya nggak kena di sapi gila deh. Yang kita kena tuh
Apa sih itu yang bikin yang itu sekarang ini lagi banyak itu kan lebih ke ini apa tuh foot and mouth ya. Oh iya iya. Jadi benar. mulut dan kuku. Itu diakibatkan apa kok biasanya kok? Karena itu apakah perawatannya atau Ya virus sih sebenarnya. virus itu? Ya? Oh. Karena virus. Sebenarnya hewan-hewan yang didatangkan gitu dari luar untuk kayak sapi apa segala macam. Sebenarnya Indonesia itu punya kualitas yang sama gak sih kok untuk bisa memiliki peternakan yang sama kayak di luar gitu? Sebenarnya bisa-bisa aja sih ya. Walaupun memang climate-nya kita sebenarnya nggak terlalu cocok. Mungkin kalau mau lebih cocok tuh di Indonesia Timur sih sebenarnya. Oke. Karena sapi itu sebenarnya suka dengan temperatur ketinggian elevasi itu 400 sampai 800 meter di atas permukaan air laut. Dan temperaturnya tuh juga harus kering. Oke. Sebenarnya, jadi nggak banyak hujan. Nah kalau kita lihat di Indonesia Barat kan sebenarnya banyak hujan kan, gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya dengan banyaknya hujan ada masalah di bakteri, masalah di kulit, masalah di kuku, gitu. Jadi lebih banyak problem. Gitu. Sedangkan Indonesia yang timur biasanya lebih kering. Oh iya. Untuk aviary ini sendiri, kapan akan dibuka? Jadi kita rencana akan buka sebagian di bulan September. Oke. Lalu kita akan buka the full park itu di akhir Oktober. Oh, berarti ini kalau misalnya yang mau datang untuk sekedar makan, ngopi, nongkrong itu bisa di sini ya? Bisa. Oh. Jadi kita memang ada yang kita bilang parknya itu yang orang harus beli tiket dari depan, tapi kita juga ada restoran yang udah operasional kayak restoran ini contohnya ya. Kita ada restoran ini, kita juga ada restoran sebelah yang namanya Huamei yang Chinese food. Kalau yang ini lebih ke top Indonesian sama top Western menu gitu. Oh, ini gue ngeliat sih konsepnya kayak di peak gini, semi-semi di peak gini ya. Ada Open jogging, space, iya, open space, ada ya. jogging track di samping gitu kan di luar. Sampai tadi gue liat ada orang yang jogging di luar. Gitu ya pagi-pagi ya. Iya, kayak wah terbuka banget nih untuk umum, asik juga nih. Nggak seru ada jarak untuk kayak lu nggak boleh masuk ini. Mesti pengunjung doang yang boleh masuk. Ternyata nggak juga. Enggak. Orang-orang umum juga boleh untuk kalau boleh, misalnya di boleh. sekitar luar untuk jogging track itu dikasih ya. Iya. Oh. Jadi memang restoran ini kan bisa terbuka dari luar kan ya. Iya. Jadi orang ya sangat gampang untuk masuk. Oh, kecuali kalau misalnya kok orang mau masuk untuk ngeliat hewan-hewan di dalam sana, Iya. tiketnya ada gak sih? Ada. Oke. Jadi tiketnya kita mulai dari kalau weekdays itu 130.000 dan kalau weekend 140. Oh, ada itu gak sih perbedaan misalnya dewasa, anak-anak? Iya ada. Ada Beda juga? 5.000. Beda 5.000 ya? Oh. Beda 5.000. Ya cengli lah ya, boleh beda Iya, 5.000 iya. aja. Ngidupin hewan juga mahal nih. Iya, Ngasih betul, makan nih mahal bos. Apalagi kiper-kiper tuh lagi pada duduk-duduk tuh kan. Nah. Itu kan butuh makan juga. Bukannya burung aja yang Iya, makan itu ya. juga butuh makan tuh. Apalagi orang yang gemukan dikit tuh makannya banyak tuh. Aduh. Mana kiper gaji gede-gede lah ya. Iya dong, spesialis itu kan lumayan ya untuk kayak bisa ngelatih apa segala macam. Apa nanti di air ini nanti ada akan apa di danau-danau ini nih? Jadi kalau di air ini, jadi kita tuh sebenarnya zoo yang kita mau capai itu adalah yang very modern zoo. Jadi maksudnya modern tuh, kalau zaman dulu kalau kita lihat kayak kebun binatang pertama itu kan semua di kerangkeng. Ya. Tapi kalau kita lihat dari kerangkeng itu kan semua udah berevolusi ya. Jadi sekarang lebih banyak ke open zoo. Jadi open zoo itu ada barrier tapi kita nggak kelihatan. Yes. Gitu. Nah kalau yang kita mau capai itu lebih daripada itu, bukan hanya open zoo tetapi kita mau masuk ke eksibit satwa tersebut, gitu. Jadi makanya kita bikin kayak aviary. Kita ada beberapa aviary di sini kan ya. Ada aviary untuk parkit, ada aviary untuk kupu-kupu. Kita ada giant aviary yang 3.500 meter persegi. Ya, jadi kita masuk ke dalam dan di situ ada burung-burung, gitu. Jadi kita masuk ke eksibitnya si satwa tersebut, gitu. Nah, kalau di danau ini kita bakal ada angsa hitam, angsa putih, ada bebek gitu. Jadi dan mereka akan free ranging gitu. Mereka akan lepas, ada pelikan juga, ada flamingo juga. Jadi mereka akan lepas dan kita bisa lihat gitu. Jadi kita bisa datengin, bisa kasih makan, tapi juga mereka Seterbuka itu ya di sini ya? terbuka itu. Ini benar-benar lu yang konsepin sendiri kok?
Ya. Dari tadi lu menjelaskan kalau misalnya di sapi itu butuh gini, itu baru gue percaya lu yang punya taman safari sih. Itu ngerti banget semuanya, gila menurut gue. Menurut gue sih oke banget sih, ini keren banget sih. Nanti ada opening ya, grand opening gitu untuk di sini. Pasti. Jadi kalau ya tadi yang soft opening kita itu di bulan September. Oh, bulan September. Jadi maka kita bisa masuk ke 2 zona doang sih sebenarnya. Zona desert sama zona padang rumput. Jadi kita juga akan ada mini show di saat itu, tetapi memang yang the big bang-nya adalah yang setelah grand opening nanti. Tiket itu bayar 130 atau 140 ribu itu udah termasuk bisa ngelihat itu? Ya, itu? betul. Apa beda lagi mesti bayar? Udah termasuk. Udah termasuk gitu ya. Dan bebas berapa jam? Bebas. Oh, bebas ya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang mau ngopi-ngopi dan nongkrong-nongkrong aja bisa ya? Bisa. Oh, iya. Dan juga nanti waktu soft opening itu kita rencana bakal kasih diskon 60%. Oh, ada diskon 60%. Ya, karena kita hanya buka 2 bagian kan. Sehingga tiket masuk kita tuh hanya 50 sampai 55 ribu. Oh, untuk kapasitas orang gimana kok? Kapasitas orang sih bisa seribuan ya. Karena kita desain park ini dia itu satu flow, sehingga tidak terlalu banyak untuk tubrukan gitu. Jadi dan kita ada track yang tracknya ini 2 kilometer. Ya, jadi selama perjalanan ada aktivitas yang mereka bisa lakukan, ada kasih makan, ada bisa enjoy the journey lah gitu. Maka estimasi kita sih satu perjalanan itu mungkin sekitar 3-4 jam ya. Oh, 3-4 jam Ya, satu perjalanan itu. Satu perjalanan. Oh iya sih, jauh juga sih, capek juga. Lumayan capek juga. Jadi dengan dia satu flow, otomatis kapasitasnya bisa lebih banyak kan. Oh iya, betul. Jadi ya nggak ada yang putar balik tuh nggak ada lah ya. Betul. Oke. Kalau gitu, thank you banget gue udah dibolehin mampir ini. Nggak berasa juga udah mau 1 jam gitu nih. Kita ngobrol-ngobrol asik ini boleh juga nih. Kalau udah buka sih boleh juga ntar kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Kalau udah diisi hewan-hewan tuh boleh. Udah lebih lengkap ya, lebih lengkap. Nanti hewan-hewan ini didatangin dari Taman Safari? Enggak, jadi ada Beda banyak lagi? yang dari luar negeri. Ya kayak di restoran ini kita ada Griffon Vulture kan. Jadi Griffon Vulture tuh burung yang tingginya 90 cm. Oh, hampir 1 meter. Iya, dan dia kalau kepak sayapnya tuh hampir 3 meter. Serius? Ya, dari ujung ke ujung ya. Oh, hampir dari 3 meter. kiri kanan itu kiri kanan 3 ya. meter. Oh. Jadi dia gede kan memang burungnya. Nah, itu kita rencana dapat dari Eropa sih. Itu dipinjemin apa gimana kok? Enggak, jadi ya kita cari lah ya. Oh, oke. Apa aja selain itu kok burung itu yang sangat unik banget itu? Itu unik, elang-elang unik, kayak golden eagle, tapi juga ada tukan juga unik gitu. Jadi kita mau ngasih lihat juga kayak kenapa sih tukan itu ya? Karena tukan itu kan dari Amerika Selatan yang sebenarnya secara secara temperatur tuh climate sangat mirip dengan kita. Gitu. Tetapi hutan di sana jauh lebih besar ya. Berapa puluh kali lipat lebih besar daripada kita. Jadi satwa-satwanya juga lebih besar biasanya. Kayak kita di sini ada anteater, pemakan semut ya. Kalau di sana ada giant anteater gitu karena dia lebih besar gitu. Jadi sehingga kita mau menunjukkan ke masyarakat Indonesia ya, orang-orang Indonesia bahwa ternyata kita juga punya satu-satu yang bagus loh. Gitu. Dengan kita bisa membandingkan dengan apa yang di luar negeri, dengan apa yang kita punya, kita jadi bisa melihat Indonesia ini nggak kalah keren loh sebenarnya. Nah itu sebenarnya yang mau kita tunjukkan sih. Satu pertanyaan gue buat lu kok terakhir nih. Yo. Animal abuse itu gimana menurut lu? Nah, animal abuse itu kan sebenarnya waktu kita ya melakukan sesuatu yang nggak proper lah ke satwa itu. Apakah karena kita kasih kandang yang terlalu kecil, atau kita mungkin nggak kasih makanan cukup seperti seharusnya gitu. Nah, ya otomatis itu bukan sesuatu yang kita promote lah ya. Harusnya itu ya kalau kita di Zoo Association tuh biasanya kita ada hukumnya sih. Ada hukumnya di mana kita tidak boleh melanggar hukum-hukum itu. Kayak satwa itu nggak boleh dalam kondisi kesakitan, nggak harus ada makanan minuman. Habis itu ada hal-hal yang harus dipenuhin. Itu dia dari Michael Sumampau. Thank you banget kok Mike udah bolehin kita, udah mampir di sini, udah mau diskusi-diskusi. Thank you banget udah bolehin kita untuk podcast bareng sini. Thank you, terima kasih. Jangan lupa teman-teman datang ke Aviary Park, ada di Bintaro ya kok? Bintaro Creative District.
Kreatif District. Iya, Oke, betul. kalau gitu di Maps-nya udah ada ya? Udah ada. Aviary Park namanya. Betul. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa kalau misalnya mau datang, udah ada diskon 60% kalau misalnya itu. Soft opening ya? Soft opening, Oke, betul. thank you banget teman-teman yang udah nonton. Dadah!